Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, saya cinta dan sayang. Masa depan tiap bangsa harus mengandalkan pada sumber daya manusia terbarukan. Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya sebanyak apapun harus pandai-pandai dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas dari sumber daya manusia. Itu tersirat dalam Undang-Undang Dasar 45 secara langsung maupun tidak langsung. Anda harus dapat memiliki suatu sistem, suatu jaringan dan bahasa yang mampu menghubungkan tiap manusia yang hidup di dalam benua maritim Indonesia tersebut. Saudara, sampai detik ini tidak ada perubahan pada Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar apapun. Tidak ada. Karena memang dari semula yang mengandalkan pada sumber daya manusia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa daerah yang sumber daya alamnya begitu banyak, sumber daya manusia sedikit. Dan justru pada daerah tersebut sumber daya manusianya itu tidak berpotensi. Saudara, dunia ini mengecil. Cucu saya biasa itu pakai laptop, pakai internet. Kalau saya ceritakan sesuatu, dia dengar. Hanya 5 menit kemudian dia jawab, "Eyang, apa bukan begini?" Karena dia tanya sama tante Google. Hei, mereka didik besarnya demikian. Mereka dapat informasi yang tepat. Dan informasi itu meningkatkan potensinya. Meningkatkan produktivitasnya, meningkatkan daya saingnya. Dalam hal itu, Anda harus tahu, produktivitas itu tergantung dari 3 elemen pada manusia. Elemen budaya, elemen agama, dan elemen pengertian terhadap mekanisme ilmu pengetahuan dan teknologi. 3 elemen. 3 elemen ini harus bersinergi positif. Kalau Anda sudah dalam hal ini, 3 elemen bisa bersinergi positif, gimana caranya? Di mana kuncinya? Elemen yang namanya tadi budaya yang menentukan perilaku. Kita di benua maritim Indonesia harus pandai-pandai membuat keadaannya begitu nyaman sehingga keanekaragaman dari suku itu justru menjadi sumber daya motor kekuatan untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang menguntungkan seluruh bangsa yang hidup di sini, bahkan seluruh umat manusia. Jadi Dek, bagaimana kalau Anda memiliki keterampilan yang tinggi, perilaku yang menguntungkan,
produktivitas yang tinggi, tapi tidak ada lapangan kerja. Anda tidak bisa membiayai kehidupan Anda sendiri, apalagi titipan-titipan pada Anda kalau Anda udah nikah atau orang tua. Di situ mulai masalah. Karena itu, pemimpin dimanapun Anda berada harus memikirkan yang tadi saya katakan. 3, proses nilai tambah pribadi, jalur pembudayaan, output iman dan takwa berkualitas tinggi. Proses pendidikan, jalur pendidikan, output adalah keterampilan yang tinggi. Dan pemimpin itu harus menyediakan lapangan kerja, jam kerja. Tapi Anda harus berdisiplin. Tahukah Anda, saya pegang ini, gelasnya dan isinya bukan datang dari langit, dek. Di dalamnya ada jam kerja dari manusia. Alangkah indahnya yang saya pegang ini, jam kerjanya adalah saudara-saudara kita yang tidak nganggur. Saya berikan contoh. Orang kira, oh Habibie itu karena dia cinta sayang pada industri dirgantara, kapal terbang. Memang dia hobinya, wah karena itu dia hanya mikirkan itu. Tidak, dek. Bukan itu. Saya harus menjawab dan Anda juga ikut berpikir. Apakah bangsa ini di benua maritim Indonesia, bisakah bangsa ini hidup tanpa memanfaatkan pesawat terbang? Jawabannya tidak. Tidak mungkin. Sekarang saya tanya. Oke, seperti tadi air minum, yang buat insya Allah gelasnya dari sini, jam kerjanya 100% untuk kita. Saya bersyukur. Kapal terbangnya gimana? Tahukah Anda, kalau produksi beras sekarang 3,5 juta ton beras, seluruh bangsa Indonesia produksi menghasilkan 3,7 juta ton. Begitu. Tahukah Anda, kalau ini kita jual 1 tahun, Anda tidak makan hasil pembuatan beras sebanyak itu, Anda jual, itu hanya bisa membiayai 107 pesawat terbang. Apa salahnya kalau saya mempunyai cita-cita? Saya mau membuat tiap hari 1 pesawat terbang. Untuk membiayai itu semua. What's wrong? Kalau Anda mengatakan mimpi nggak mampu, saya sudah buktikan mampu kok. Mampu. Jadi, itu pun bukan idenya Habibie. No. Idenya dari proklamator bangsa ini. Generasinya. Generasinya itu, waktu memproklamir itu. Dia udah menyatakan bangsa ini suatu hari harus bisa menguasai teknologi yang memungkinkan dari Sabang sampai Merauke kita hubungkan dengan pesawat terbang dan kapal-kapal kontainer. Dia konsekuen. Waktu boleh dikatakan kita diakui merdeka oleh Belanda
Belanda dipaksa oleh Amerika. Karena waktu itu dia dapat bantuan Marshall Plan. Desember tahun 49 di Renville. Dipaksa, kalau kamu nggak berikan kemerdekaan itu kita kacauin. Dia nggak dapat duit. Dia tanda tangan nih. Januari langsung Presiden Republik Indonesia membuat banyak keputusan. Tapi salah satu keputusan ialah mengirim anak putra-putra terbaik dari bangsanya untuk belajar bagaimana membuat pesawat terbang dan kapal. Saya ini adalah kiriman letting ke-5. Tamat SMA 54 dek. Yang ini tamat 54 SMA. Langsung berangkat. Nanti kalau mau lihat itu sedang dipersiapkan, nanti akan keluar film. Namanya Habibie Remaja. Khusus untuk anak-anak yang remaja. Saya tidak tahu apa namanya Habibie Remaja, tapi saya tahu bahwa itu mengenai Habibie dan Ainun sejak lahirnya sampai dia bertemu gula Jawanya. Dan itu sedang dalam pipeline. Itu untuk memberikan motivasi kepada Anda semua. Bagaimana perjuangan sumber daya manusia di muka bumi ini.